Shalom, saat ini saya mau bersyukur pertama-tama karena sebagai umat yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, saya bersyukur karena di mana saya boleh menyelesaikan ujian tengah semester yang merupakan mata kuliah struktur aljabar. Pada saat ini sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari dan saya akan paparkan sebentar. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yustika Sarotama Arial, NIM 185041001. Dan materi pada sebentar akan saya jelaskan satu persatu karena di sini ada 3 materi. Yang pertama, contoh grup beserta penjelasan. Materi yang kedua, pembuktian salah satu teorema. Dan materi yang ketiga, contoh subgrup beserta penjelasan. Dan baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu contoh grup beserta penjelasan. Di sini kita akan mengambil satu definisi, yaitu definisi 2.5. Sifat operasi biner pada himpunan bilangan bulat set terhadap penjumlahan set atau set plus adalah: pertama, tertutup. Misalkan A dan B adalah suatu anggota himpunan tak kosong, maka penjumlahan A dan B tertutup terhadap bilangan bulat set bila A tambah B set. Kedua, komutatif. Misalkan A, B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Ketiga, asosiatif. Di sini kita menggunakan sifat asosiatif penjumlahan. Misalkan A, B, C bilangan bulat, maka A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Keempat, identitas. Adanya unsur satuan atau identitas. Misalkan A bilangan bulat untuk penjumlahan unsur satuan atau identitas E sama dengan 0, sehingga A tambah E sama dengan A tambah 0 sama dengan A, dan E tambah A sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Kelima, inverse. Adanya unsur balikan atau inverse. Misalkan A bilangan bulat untuk penjumlahan unsur balikan atau inverse dari A adalah minus A. Sehingga A tambah minus A sama dengan A kurang A sama dengan 0 sama dengan E, dan minus A tambah A sama dengan minus A tambah A sama dengan 0 sama dengan E. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembuktian salah satu teorema. Kita menggunakan teorema 2, yaitu inverse itu tunggal atau unik. Jika G suatu grup, maka inverse dari elemen A, elemen G adalah unik atau tunggal. Misalnya, identitas dari 2X yaitu 1/2 jika 2 kali 1/2 sama dengan 1/2 kali 2 sama dengan 1. Tidak ada inverse lain selain 1/2. Kita masuk dalam pembuktian untuk membuktikan teorema di atas. Pembuktian dengan kontradiktif. Andaikan G suatu grup dan inverse dari elemen A, elemen G adalah tidak unik atau lebih dari 1, yaitu B dan C, di mana B tidak sama dengan C, sedangkan identitas operasi bundaran dalam G adalah U. Maka B sama dengan U bundaran B karena U identitas operasi bundaran dalam G. U bundaran B sama dengan C bundaran A kali bundaran B. Kita dapat ini karena C merupakan inverse dari A elemen G. Selanjutnya dari C bundaran A kali bundaran B,
kita mendapatkan hasil sama dengan C bundaran C bundaran kali A bundaran B, karena operasi bundaran dalam G berlaku sifat asosiatif perkalian. Selanjutnya kita mendapatkan untuk hasil C bundaran U, karena B juga inverse dari A elemen G. Dari sini kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu sama dengan C, karena U merupakan identitas operasi bundaran dalam G. Dengan demikian, B sama dengan C. Hal ini kontradiktif karena B tidak sama dengan C. Oleh karena inverse dari elemen A elemen G tidak mungkin lebih dari 1 atau inverse elemen A elemen G adalah unik. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu contoh subgrup beserta penjelasan. Definisi, misalkan G star adalah grup. Himpunan bagian tak kosong H dari G disebut subgrup dari G jika H star merupakan grup. Sebagai contoh himpunan, bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa ditulis R plus merupakan grup. Himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari R dan set plus juga membentuk grup. Jadi, set plus merupakan subgrup dari R plus. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah operasi yang didefinisikan pada subgrup harus sama dengan operasi pada grup. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan set plus merupakan grup. Himpunan S, yaitu -1, 1, merupakan himpunan bagian dari bilangan S atau bilangan bulat dan membentuk grup terhadap operasi perkalian. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa SX subgrup dari set plus karena operasi yang berlaku pada keduanya berbeda. Setiap grup mempunyai sedikitnya 2 subgrup. Subgrup yang dimaksud adalah dirinya sendiri dan himpunan yang hanya memuat elemen identitas dari grup tersebut. Kedua subgrup ini dinamakan subgrup trivial. Selanjutnya kita masuk dalam teorema. Di sini teorema berbunyi, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap AB elemen H. Teorema di atas berbentuk biimplikasi sehingga kita perlu membuktikan teorema ini dalam dua arah. Kita membuktikan teorema di atas pertama menggunakan dari kiri. Kita misalkan G adalah grup dan H adalah subgrup dari G, seperti teorema di atas. Diambil sebarang AB elemen H, kita akan membuktikan bahwa AB sebagai subgrup dari G, himpunan H tentu merupakan grup. Setiap elemen grup mempunyai inverse, sehingga B elemen H berakibat B inverse elemen H. Kita juga mempunyai A elemen H. Berdasarkan sifat tertutup pada grup H, diperoleh AB inverse elemen H. Jadi terbukti bahwa AB inverse elemen H. Selanjutnya kita buktikan dari kanan. Misalnya G adalah grup dengan elemen identitas E dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Pada himpunan H berlaku AB inverse elemen H. Untuk setiap AB elemen H, kita akan membuktikan bahwa H subgrup dari G, yaitu dengan menunjukkan bahwa H juga grup. Sebagai himpunan bagian dari grup G, himpunan H juga memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi pada G. Diketahui himpunan H tak kosong, artinya
terdapat suatu X elemen H. Berdasarkan hipotesis X elemen H, maka berakibat X inverse sama dengan E elemen H. Jadi, H mempunyai elemen identitas. Berikutnya, X elemen H berakibat X inverse sama dengan X inverse elemen H. Artinya, setiap elemen H mempunyai inverse. Terakhir, kita tinggal membuktikan bahwa H memenuhi sifat tertutup. Diambil sebarang X, Y elemen H. Kita akan menunjukkan bahwa X, Y elemen H. Setiap elemen H mempunyai inverse sehingga Y inverse elemen H. Berdasarkan hipotesis X, Y inverse elemen H, berakibat X, Y inverse sama dengan X, Y elemen H. Sifat pertama. Jadi, H merupakan grup. Berdasarkan definisi H subgrup dari G. Maka terbukti dari sisi kanan dan sisi kiri sudah terbukti dengan adanya penjelasan. Selanjutnya yang terakhir, kita masuk pada contoh soal. Kita misalkan G adalah grup abelian atau grup komutatif dengan elemen identitas E. Buktikan bahwa H sama dengan X elemen G, X kuadrat sama dengan E, merupakan subgrup dari G. Kita akan membuktikan contoh soal di atas. Misalnya, G adalah grup abelian dengan elemen identitas E. Kita akan membuktikan H subgrup dari G. Pertama, kita perlu menunjukkan bahwa H bukan himpunan kosong. Mengapa elemen di atas E memenuhi E kuadrat sama dengan E, sehingga E merupakan elemen H. Artinya, H bukan himpunan kosong. Berikutnya, kita perlu menunjukkan bahwa H himpunan bagian dari G. Namun, hal ini jelas terjadi berdasarkan definisi himpunan H pada soal. Kembali kita lihat untuk himpunan H. Himpunan H, X, elemen G, X kuadrat sama dengan E. Nah, selanjutnya, diambil sebarang A, B, elemen H. Kita akan menunjukkan bahwa AB inverse elemen H. Untuk itu, kita perlu memeriksa apakah benar AB inverse kuadrat sama dengan E. Sebagai elemen H, A dan B memenuhi A kuadrat sama dengan E dan B kuadrat sama dengan E. Perhatikan bahwa AB inverse kuadrat sama dengan AB inverse kali AB inverse sama dengan A, B inverse A, B inverse sama dengan A kali AB inverse, B inverse sama dengan AA, B inverse kali B inverse sama dengan A kuadrat. B inverse kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat inverse sama dengan E inverse sama dengan E. Maka diperoleh AB inverse kuadrat sama dengan E. Artinya, AB inverse elemen H. Jadi, terbukti bahwa H merupakan subgrup dari G. Ya, itulah penjelasan dari ketiga materi yang telah saya bawakan dan saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, kita sebagai pelajar. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dalam mempresentasikan atau mengutarakan setiap penjelasan. Mari kita sama-sama belajar untuk masa depan kita. Dan terima kasih. Shalom.